Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Anak Kecil Misterius di Warung Bakso. Yang pengen tahu bagaimana ceritanya? Yang ingin tahu bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, langsung saja kita bacakan ceritanya. Aku memilih warung bakso favorit, berbeda dengan warung-warung bakso yang pernah aku coba. Warung bakso yang satu ini memiliki rasa yang begitu enak, sehingga selalu menjadi pilihan bagiku untuk santap malam setelah pulang kantor. Rasanya yang enak tentu saja membuat warung bakso ini tidak pernah sepi. Maka dari itu, aku tidak pernah makan siang di situ, meski letaknya tidak jauh dari kantor. Waktu istirahat yang tidak lama bisa-bisa terbuang hanya untuk menunggu tempat duduk. Karena laku, warung bakso itu juga memiliki kabar-kabar miring. Beberapa temanku pernah bercerita bahwa sepemilik warung bakso yang biasa duduk di meja kasir melakukan pesugihan agar dagangannya laris manis. Ada yang bilang menggunakan jimat. Ada yang bilang juga jika terdapat makhluk berlidah panjang yang meneteskan air liurnya ke dalam kuali. Entahlah, kabar itu berganti-ganti, sehingga membuatku tidak percaya dengan semua cerita ini. Tidak seperti biasanya, bosku memberikan pekerjaan yang lebih banyak dengan alasan sebentar lagi adalah waktunya libur panjang. Aku yang biasanya merapikan meja, lalu meninggalkan kantor pada pukul 6 sore. Kali ini harus berjibaku dengan berbagai macam laporan dan data-data yang membingungkan. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ketika aku selesai berkemas, ketika sedang membuka aplikasi ojek online untuk pulang, tiba-tiba perutku mulai berbunyi, tanda perlu diisi, sehingga aku memutuskan untuk pergi ke warung bakso favoritku dengan harapan tidak terlalu ramai. Sesuai dugaanku, warung bakso tersebut masih buka dan tempat duduk sama sekali tidak ada yang mengisi. Aku kemudian memesan 1 porsi bakso dengan bihun beserta es teh manis. Saat sedang menunggu pesanan datang, entah kenapa aku malah teringat cerita-cerita pesugihan yang dilakukan oleh warung bakso ini. Tidak ada hal yang mencurigakan sejauh mata memandang. Hanya kursi dan meja kosong seorang karyawan yang membuatkan pesananku, dan si pemilik warung yang sedang membaca koran di meja kasir. Lagi pula, jika memang betul ia melakukan pesugihan, warung ini seharusnya masih dipenuhi pelanggan. Akhirnya 1 mangkuk bakso dan es teh manis sudah berada di hadapanku. Aku berani mengatakan bahwa wujud dari bakso ini sudah cukup untuk meningkatkan selera lapar. Setelah memberikan sambal dan kecap, aku lantas berdoa dan mulai memakannya. Seperti biasanya, bakso ini memanjakan lidah. Baru saja menikmati 3 suap bakso di mulutku, hingga seorang anak kecil berdiri di sampingku, memperhatikanku makan. Aku memperhatikan kembali anak itu sambil menawarkannya bakso, tapi dia diam saja, tidak beranjak. Aku merasa iba melihat keadaannya. Tubuhnya yang kurus dan pendek, seperti anak kecil, tapi wajahnya terlihat seperti orang tua. Yang lebih aku tidak mengerti adalah mulutnya. Mulutnya itu dipenuhi oleh air liur yang beberapa kali menetes. Aku tidak habis pikir, kenapa ada orang tua yang rela menelantarkan anak kebutuhan khusus di jalanan malam-malam. Baru saja aku mengambil uang receh. Tiba-tiba dia beranjak menuju pelanggan lain yang datang setelah aku. Pria itu sedang mengaduk bakso saat anak kecil tersebut mendekati mulutnya ke mangkuk. Entah apa yang ada dalam pikiran. Tiba-tiba ia meneteskan air liurnya dengan sengaja ke mangkuk bakso yang baru saja diaduk. Adapun yang membuatku lebih tidak habis pikir adalah laki-laki tersebut kemudian memakan mie bakso yang ada mangkuk yang sudah bercampur air liur. Ia mengunyah dengan lahap dan sesekali membuka HP dengan si anak kecil yang masih saja mendekatkan mulutnya ke mangkuk. Aku kemudian kehilangan selera makan setelah melihat apa yang terjadi. Lalu memutuskan untuk berhenti makan dan pergi ke kasir untuk membayar. Aku kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik warung bakso yang dengan ramah menyambutku. Ketika aku menghampirinya dengan uang kembalian, ia tiba-tiba berdiri lalu berbisik di samping telingaku. "Mas,
Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku tidak paham dengan apa yang dimaksud pria itu. Aku memilih mengangguk dan bergegas meninggalkan warung bakso itu karena cukup sulit mencari ojek online jika terlalu malam. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.